Halo rekan-rekan, kita berjumpa kembali. Kini kita akan membahas salah satu handset terbaru dari LG, yaitu LG G3 Plus. Ini kita langsung masuk ke speknya, kita lihat melalui CPU Z. Di CPU Z terlihat bahwa handset ini menggunakan MediaTek MT6582. Ini merupakan MediaTek yang tidak terlalu baru, kelas menengah. Dia menggunakan Core 4. Kemudian OS yang dipergunakan adalah Android 4.4.2. Resolusi yang ditanamkan saat ini menggunakan 540x88 pixel. Biasanya disebut 540x960 atau quad core dengan jumlah density 240 titik per inci, 240 dpi. Total RAM yang diberikan adalah 1 GB. Saat ini available tinggal 205. Sementara ROM yang diberikan adalah 8 dan tersisa setelah diisi oleh sistem menjadi 4,15. Kita ke arah spek sensor, kita menggunakan Android box sensor. Ya. Terlihat di sini, handset ini mempunyai sensor orientasi, sensor proximity, sensor suara, dan sensor magnetik. Handset ini tidak mempunyai sensor accelerometer, light sensor, temperatur sensor, giroskop sensor maupun pressure sensor. Artinya dia tidak bisa mengatur pertama kali yaitu pencahayaan. Accelerometer dipergunakan biasanya untuk aktivitas atau aplikasi yang menggunakan biasanya HealthKit, semacam HealthKit kalau di Apple. Giroskop, handset ini tidak bisa mendeteksi sudut atau ketinggian dari smartphone ini. Ini artinya pada smartphone yang kelas tinggi dia langsung bisa diangkat untuk menjawab call, tetapi pada smartphone ini LG G3 Stylus tidak bisa. Kita masuk ke AnTuTu Cell. Pada beberapa orang menggunakan AnTuTu Cell sebagai suatu parameter pembelian. Namun saya pribadi tidak terlalu mempercayai AnTuTu Cell. AnTuTu benchmark yang diperoleh adalah 17675. Ini termasuk kategori good. Sebenarnya ada pada beberapa kali kita melakukan pengetesan, harganya berkisar antara 18420, 17901 dan 17675. Angkanya ini berbeda-beda tergantung beban smartphone saat itu. Kita masuk ke kuadran benchmark. Kuadran benchmark biasanya dipergunakan untuk melihat kemampuan layar itu, kemampuan pemrograman dari smartphone ini untuk melakukan kerja layar yang berat. Hasilnya sewaktu kami tes adalah 4431. Kita ulangi tesnya. Terlihat di bagian bawah FPS-nya yaitu frame per second. Ya, ini. Oh, ternyata menjadi 4361. Sementara pesaing-pesaingnya smartphone yang lain seperti ini. Kita ke salah satu fungsi dari
LG G3 yang dinamakan oleh LG sebagai LG Stylus. Stylus ini bersifat sebagai kapasitif. Kita masuk ke quick menu, dia bisa memberikan tulisan seperti ini, tapi sebenarnya juga bisa kita menggunakan tangan. Stylus ini berbeda seperti pesaingnya, kelas Samsung Note, tidak mempunyai fasilitas atau fungsi tertentu secara khusus. Jadi seperti stylus kapasitif biasa. Kita masuk ke pengaturan dual SIM. Pengaturan dual SIM bisa dilakukan melalui swipe down, yaitu kita bisa memilih SIM 1 atau SIM 2. Jika kita ingin melakukan pengaturan lebih detail, kita masuk ke setting, kemudian masuk ke network, terus masuk ke dual SIM card. Di sini kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Khusus bagi LG G2 mempunyai keistimewaan, yaitu bisa diatur 3G-nya pada SIM 1 atau SIM 2. Kita lihat bahwa kita masuk ke network, tethering and network, kemudian kita masuk ke mobile network. Nah, di mobile network kita menentukan apakah SIM 1 menjadi GSM only, WCDMA atau auto. Begitu juga SIM 2-nya kita bisa menentukan mana yang kita pilih. WCDMA adalah istilah lain dari 3G. Untuk menentukan mana yang akan kita pergunakan sebagai akses data, kita menggunakan ke mobile data. Di sini bisa dilihat bahwa mobile data on off. Jadi kita bisa memilih mana mobile data yang sedang on atau sedang off dari salah satu SIM card ini. Bisa langsung kita rubah seperti ini. Otomatis jika SIM card 1 dinyalakan mobile datanya, SIM card 2 akan off atau sebaliknya. Kemudian kita masuk ke daya tahan baterai. Masuk setting baterai. Saat ini posisi tinggal 12%. Rupanya selama 20 jam terakhir, 20 jam 38 menit, smartphone ini menggunakan baterai. Hal yang cukup bagus, selama 20 jam tersisa 12%. Dengan 20 jam itu ada screen on time selama 6 jam 10 menit. Cukup bagus karena mengingat chipsetnya yang dipergunakan adalah MTK. Kita masuk ke baterai saver. Jadi LG seperti halnya kakak-kakaknya, LG G3 Stylus mempunyai fasilitas baterai saver on. Ketika baterai saver ini dinyalakan, kita bisa memilih mana yang dinonaktifkan atau diaktifkan. Auto sync, wifi, bluetooth, vibrate, brightness, screen time out, atau notification light. Kita bisa memilih mana yang dinyalakan atau dinonaktifkan. Demikian rekan-rekan review bagian pertama dari LG G3 Stylus. Kita berjumpa kembali.